B3 bersama kita Febo dan Asri. Yes. Kali ini tunggu dulu. Apa kabarnya kakak? Luar biasa. Kamu gimana kabarnya, Rin? Puji Tuhan, luar biasa. Dan para pendengar di sana? Pasti luar biasa dong. Iya, semoga juga sehat ya, Yes. sukacita juga. Oke, Gimana nih, Dek? kali ini kita mau bahas mengenai sakit hati. Wah, itu penderitaan anak muda ya sakit zaman hati sekarang tentang ya. putus cinta kan maksudnya. Wah, itu sudah sering terjadi itu, ya kan? Kakak pernah nggak ngerasain Pernah, kayak gitu? pasti. Dulu sebelum menikah sering sakit hati karena ditolak gitu kan. Iya, bener, aku juga Kamu pernah sih. juga? Gimana itu? Rasanya apa sih? Ya kecewa, sakit hati pasti jelas, sedih juga. Iya, dulu Kak Sri justru nangis. Iya, sama. Masuk kamar, baru gitu denger lagu-lagu yang galau-galau. Zaman-zaman dulu kan kayak gitu. Zaman sekarang masih gitu ya? Ya masih dong Kak, tapi aku nggak tahu ya, aku kan nggak ngerti, aku kan masih 90-an. Kalau nggak tahu yang 2000-an kayak gimana. Kak Sri juga 90-an. Iya. Iya Kak? Jadi sama ya, satu circle ya. Oke, mungkin dari situ kita jadi mengerti ya kayak Bener. oh ternyata putus cinta itu nggak menyenangkan. Iya, sakit hati, nangis gitu. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita sakit hati gitu kan? Iya. Kalau secara pribadi, Kak Sri yang pertama ya, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Biasanya ya, kalau sakit hati itu kan pasti langsung marah, kecewa, ingin memaki. Itu Kak Sri bicara tentang orang-orang yang benar-benar lagi depresi, marah, kecewa gitu. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri itu penting di satu ruangan, Iya, yaitu di penting. kamar Betul. gitu kan. Karena kan kalau kita itu tergantung orangnya juga. Iya, kadang tergantung masing-masing kadang orang. ada juga yang bisa dia kayak cari yang lain, mungkin kayak ke kafe mungkin Iya, jalan sama ataupun teman iya. itu juga bisa. Ada juga yang introvert karena dia pingin menyendiri di rumah Iya. gitu. Terus yang kedua Kak, apa Kak? Biarkan diri itu merasakan semua emosi. Jadi kan kalau kita tadi Kak Asri bilang di satu ruangan dulu gitu kan, mau nangis, mau apa, kita luapkan semua emosi itu. Tapi dengan kriteria yang wajar saja. Jangan sampai kebablasan. Jadi kan banyak tuh orang-orang depresi karena terlalu berlebihan gitu. Iya. Terus selanjutnya Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita, entah itu kita harus jalan-jalan bersama teman, makan Sama es keluarga. krim gitu kan, sama keluarga, atau masuk ke circle yang benar-benar mendukung kita. Itu penting banget. Persekutuan di pemuda itu juga komunitas. komunitas itu penting. Makanya kita masuk ke situ supaya kita itu bisa mendukung kondisi kita tuh seperti apa. Jangan sampai salah, karena banyak kok kasus-kasus yang salah gitu kan. Iya, betul. Apalagi Jadi penting itu. Iya, karena putus cinta itu ya karena emosi itu kan. Jadi Iya. nggak bisa dibiarkan sendiri. Butuh Pasti orang yang menemani benar-benar, dia. mengerti kondisi kita pada Benar saat sekali. itu. Yang Jadi, terakhir, iya, jadi yang terakhir adalah jaga diri buat diri kita itu berkualitas. Entah itu mempercantik diri, mengubah penampilan gitu kan. Terus meluapkan emosi kita ke olahraga, terus jalan-jalan. Pokoknya membuat diri itu berkualitas jauh lebih baik dari sebelumnya. nah itu hal-hal yang positif semua ya. Iya. Jangan sampai kita itu putus cinta terus ke hal-hal yang negatif. Itu Benar. juga membahayakan kita sendiri tentunya. Ada firman Tuhan yang cantik loh. Apa itu? Dari Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi teman-teman, intinya itu ya, jangan pernah berpikir bahwa patah hati itu tidak bisa disembuhkan. Emang tidak bisa disembuhkan kalau diri kita sendiri yang menyembuhkan. Kita butuh Tuhan. Seperti yang dibilang Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan itu punya segudang motivasi kalau kita tuh siap untuk menyembuhkan setiap orang yang patah hati. Betul. Jadi intinya adalah jangan pernah berpikir bahwa patah hati itu tidak bisa dipulihkan. Pasti bisa dipulihkan. Mungkin patah hati tidak akan sembuh jika kita hanya mengandalkan pikiran dan hati sendiri, bahkan tidak mau maju ke depan.
Jadi ya harus tetap kita lakukan aktivitas yang ada, tetap ikut komunitas mungkin atau Iya, enggak betul. ikut hobi yang ada. Ya udah itu aja sih dari kita. Jadi jangan sampai patah hati kita itu berlarut-larut dan merugikan diri sendiri. Yes, betul. Karena banyak menunggu kita laki-laki yang jauh lebih baik yang sekarang. Kalau kita bicara perempuan ya. Iya. Gitu. Nggak hanya satu orang aja, banyak ikan-ikan di laut. Siap kita pancing. Iya betul. Oke, sampai jumpa di next episode. Dah.